Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau pakai? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman.
Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu, tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Tito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu, saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu, yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau melakukan kesalahan, sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak gitu. Tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dalam ucapan saya, bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota 50-50 itu. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan yang utama dan pertama adalah Hibun Nafs. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel kita, wadah berkumpulnya masyarakat cerdas yang berani melihat realita politik tanah air secara tajam, objektif, dan tanpa sensor. Sobat Politik, akhir-akhir ini publik dikejutkan oleh runtuhnya satu persatu narasi pencitraan masa lalu. Kita sering disuguhi cerita sukses pembangunan, tapi jarang ada yang berani mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan. Mari kita buka data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, temuan mereka sangat mencengangkan, di mana ada dugaan kuat bahwa puluhan persen anggaran proyek strategis nasional atau PSN justru mengalir ke kantong pribadi oknum ASN, politisi hingga pembelian aset mewah. Bahkan dalam periode tertentu, perputaran uang yang diduga hasil korupsi di era tersebut bisa mencapai angka ratusan triliunan rupiah. Angka yang sangat fantastis sekaligus menyakitkan bagi kita rakyat kecil. Namun yang paling menyayat hati dari karut-marut ini bukanlah sekedar soal nominal uangnya, melainkan bagaimana sistem memperlakukan orang-orang jujur. Di dalam rekaman dan kesaksian yang beredar, kita bisa melihat bagaimana para pejabat, mantan staf, hingga penegak hukum yang punya integritas tinggi justru ditendang keluar. Ada momen di mana seorang pejabat diperingatkan oleh lingkaran menteri untuk jangan terlalu keras melawan mafia, karena takut diserang balik. Ketika mereka tetap mengotot membela uang rakyat dan menolak menandatangani dokumen-dokumen proyek yang gelap, taruhannya adalah jabatan. Dalam hitungan hari mereka langsung dipecat dengan alasan yang dicari-cari, tanpa pasangon, bahkan nama baik mereka dicemari agar tidak bisa bekerja di tempat yang lain. Ini membuktikan sebuah pola yang mengerikan. Di bawah lingkaran kekuasaan saat itu, orang-orang jujur disingkirkan, sementara mereka yang mau kompromi dan ikut bermain justru mendapat karpet merah. Sobat Politik, gurita ini melebar ke berbagai sektor, mulai dari urusan pembagian kuota haji yang tidak transparan, utang proyek luar negeri yang ugal-ugalan hingga mengancam aset negara, sampai melesetnya bisnis keluarga dan kerabat dekat instansi tertinggi yang tiba-tiba mendapatkan izin khusus dan kontrak miliaran rupiah tanpa pengalaman yang jelas. Untungnya hukum tidak selamanya tidur. Saat ini Kejaksaan Agung bergerak agresif melakukan penyitaan aset terbesar
besar-besaran dan melacak aliran dana tidak wajar tersebut. Momentum inilah yang akhirnya membuat orang-orang jujur yang dulunya dibuang dan dibungkam, kini mulai bersatu, angkat bicara dan membawa bukti-bukti kuat ke hadapan hukum. Sekarang reformasi hukum kita sedang dipertaruhkan. Apakah pemimpin baru berani menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, atau semuanya akan menguap begitu saja? Nah, bagaimana analisis dan tanggapan kalian melihat keberanian para tokoh jujur ini dalam membongkar kebusukan masa lalu? Tuliskan opini kritis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita kawal terus kasus ini bersama-sama. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke grup-grup sebelah, dan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update politik paling menyala lainnya. Saya sebagai konten kreator pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menonton, tetap kritis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.